Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Alika Trans. Ini itu sambungan muat kelapa yang kemarin ya kawan ya. Yang kemarin itu sebenarnya udah jadi 2 video kawan, cuman hilang kemarin, kehapus ya kawan, kehapus, jadi hilang aja videonya, kehapus, kepencet kayaknya. Aduh sayang banget ya kawan, itu kemarin 2 video, makanya saya lama nggak upload kemarin itu kan, karena videonya itu kehapus. Dan istilahnya kita bikin lagi otomatis kan kita nunggu metik kelapa lagi ya kawan ya. Jadi sekalian kita metik lagi, kita buat video lagi. Kalau yang kemarin itu nggak ada, paling kita lanjutin yang ini aja. Ini udah hampir penuh ya kawan ya, cuman ini masih banyak kayaknya sih. Kalau untuk yang ini kayaknya penuh. Terus habis yang ini juga masih ada ke tempat Mang Aru, itu agak jauh lumayan lah, nanti kita ambil, tapi ini kita muatin dulu. Cuman yang khusus yang di sana itu kelapa hijau ya kawan-kawan, kelapa CM, kelapa yang buat obat khusus, kisaran 200 bijian. Jadi kita naikin yang ini dulu, soalnya udah kebur sore katanya, emang zamannya mau pulang. Nanti kita habis ini selesai baru kita ke tempatnya Mang Aru. Ini metik 2 hari ya kawan-kawan ya, ini dari kemarin ini baru kita ambil, soalnya kan kemarin tanggung katanya cuman ada 100 biji, jadi kata saya udah aja tambah dulu, nanti besok saya ambil. Jadi ini hari kedua, ini kelapanya udah numpuk, itu hampir 300 kalau nggak salah. Nah ini saya juga kebetulan sambil bantuin ya kawan, soalnya kan kasihan sendiri nih, barangnya mau penuh, jadi kita rapin dari atas, kita sambil video-video. Soalnya kan kalau nggak dirapin pada jatuh, soalnya numpuk, harus rapi, jadi biar kesusun, jadi biar nggak kemana aja larinya, jadi kan bisa nyampe atas. Nah kalau dilihat dari atas seperti ini kawan ya, kayaknya penuh banget, padahal enggak sih, nggak terlalu penuh, cuman lewat pagar sedikit ya. Cuman kalau nggak dirapin ya berantakan pada jatuh, jadi harus kita rapiin. Nah seperti ini kalau dilihat dari atas. Nah ini dia itu ngambil sendiri ya kawan ya, nggak berdua, nggak bertiga, sendiri ya metiknya ya. Jadi kalau metik sendiri biasanya saya bantuin naikin juga, makanya sekalian sambil saya video tapi sambil bantuin juga, sambil rapin juga. Habis ini kita ke tempatnya Mang Aru, jalannya lumayan jauh. Ini juga saya bingung ini mau ditutup terpal apa gimana gitu, soalnya kan muatannya udah lewat pagar. Kalau nggak ditutup terpal takutnya pada jatuhan di jalan, kalau ditutup tanggung, soalnya kan belum beres. Soalnya jalannya juga jelek ya, jalannya jelek, pasti goyang-goyang. Nah ini kita udah sampai kawan di tempatnya Mang Aru. Nah ini kelapanya, ini semuanya kelapa hijau. Tuh dia juga sambil ngumpulin pisang juga, pisang. Jadi kalau pisang itu cuman bukan saya yang bawa ya kawan ya, kalau untuk pisang itu dia dijual sama orang lain ya, kalau saya khusus kelapa muda aja. Dan kebetulan dia khusus ini hari ini metik kelapa hijau atau kelapa obat. Soalnya kan kalau sekalian sama kelapa yang lain biasanya waktunya yang kejar. Soalnya kan kalau kelapa hijau itu biasanya jauh-jauh, itu tempatnya jauh-jauh, paling satu kebunan paling 2-3 pohon, nyari lagi ke tempat lain. Jadi cara kayak ini ngaprak nah kawan, ngaprak ke tempat-tempat yang jauh. Untuk Mang Aru ini dia metiknya berdua ya kawan, dibantu Waodak biasanya. Kalau enggak, misalkan kalau ada temannya lagi bertiga,
ini tuh metik 1 hari karena kemarin dia itu lagi bantuin orang tuanya kuriak, bangun rumah kayak gitu kawan, yang bukan bangun, memperbaiki. Kemarin kan bekas kena banjir bandang gitu ya kawan, jadi sekalian bantu-bantu katanya, soalnya kan nggak jauh dari rumah dia. Soalnya waktu kemarin waktu banjir bandang itu kan rumah dia juga sama kena kebanjiran sepaha, cuman kebetulan orang tuanya rumahnya agak lumayan rusak gitu, jadi pas ada waktu jadi sambil betulin rumah katanya. Kalau udah beres muat yang ini, udah beres ya kawan, udah nggak ada lagi, lalu kita tinggal bungkus pakai terpal, lalu kita ikat pakai tali. Soalnya kan udah muatannya cuman segini, soalnya kan posisi di kotanya juga lagi hujan kawan, hujan terus, udah beberapa hari ini hujan terus, makanya saya juga pengiriman agak lambat nih. Kemarin itu terakhir itu 5 hari, hampir 5 hari sekali kawan. Jadi libur 3 hari, metik 3 hari, 2 hari, nah sorenya berangkat, habis itu paling libur lagi. Soalnya kan kalau saya itu khusus kena kelapa muda, enggak sambil bawa barang orang atau gimana gitu, enggak, kecuali paling tetangga kalau ada yang minta tolong. Kalau sengaja nyari usaha buat bawa pasir apa itu enggak, soalnya kan istilahnya ada lagi lah buat orang lain, kita juga sambil bagi-bagi rezeki. Istilahnya kita punya usaha ini, ya udahlah ini aja dulu kita jalanin. Nah ini tempatnya seperti ini ya kawan. Ini maaf ya kawan, ada berisik suara-suara gerinda gitu, soalnya ini kebetulan di tempat yang kita lagi muat kelapa itu deket bengkel las ya kawan, jadi agak berisik. Soalnya kan kita nggak buang suara aslinya juga biar tetap seperti alami ya kawan. Nah ini kebetulan ini Mang Ardi di atas, ini dibantu sama Waodag. Soalnya muatannya kan agak ngelewatin pagar, tadi udah kita rapiin, cuman dibongkar lagi ya, soalnya kan ini harus disusun khusus gitu. Kalau yang kelapa hijau di depan, kalau yang kelapa biasa ditaruh di belakang. Soalnya kan beratnya juga harus berat ke depan, jangan berat ke belakang, soalnya kan nanti kan pengaruh nanti kita di jalannya seperti apa. Baiklah kawan, ini kita udah di perjalanan berangkat, cuman saya nggak terlalu video lama ya. Nah ini itu udah perjalanan pulang ya kawan, soalnya itu dari mulai berangkat sampai pulang itu kita beres sekitar subuh itu jam 5 itu sampai jam 6 kawan. Itu hujan itu nggak berhenti ya kawan. Kita pun turunin barang itu hujan-hujanan, pakai jas hujan, hujan-hujanan, soalnya ditunggu pun mungkin nggak tahu nyampe kapan hujannya. Jadi emang sepanjang jalan hujan, kita nurunin juga hujan, jadi saya pun nggak bisa ngambil video karena hujan. Kebetulan kan saya juga bawa kendeng cuma 1, jadi mau nggak mau juga kan harus bantuin juga. Soalnya kan kalau kelapa itu kan nggak bisa dilempar ya kawan ya, itu harus 1 orang di atas, yang di bawah nampanin, jadi nggak bisa dilempar. Soalnya kan kalau dilempar pecah, jadi harus berdua. Jadi kalau bagi kita ya mau nggak mau bawa mobil juga di sana, nurunin juga. Kalau kenaikan istilahnya dia nurunin gitu dari atas, kan nggak bisa sendiri juga, tetap kita bantu. Ini kita udah sampai jalan tol ya kawan, ini pun masih gerimis, ini masih hujan ya kawan ya. Tuh nyampe jalan, udah masuk ke jalur Pelabuhan Ratu juga, ini sepanjang jalan masih hujan terus ya kawan ya. Jadi gerimis, malaman hujan, ini pagi juga masih hujan. Ini posisi pagi ya kawan ya, sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah.
Ini kita terus sepanjang jalan juga gerimis, di sana hujan, di sini gerimis. Kalau buat kita sih namanya kelapa muda ya kawan, kan identiknya sama es ya kawan. Jadi pasti agak lambat kalau musim hujan ini, pasti agak lambat. Jadi jarak ke pengiriman pasti agak telat. Soalnya kan dari penjualannya pun lama juga, lambat juga. Nah ini kita udah masuk ke jalur Cimapak. Kita lewatin ini tempat-tempat yang longsor itu ya kawan ya. Ini masih dalam pengerjaan, apalagi kan kalau lagi licin gini kita harus hati-hati ya kawan. Ini masih dalam pengerjaan, soalnya kan tebingnya terlihat seperti itu kawan. Jadi udah nggak ada pohonannya, udah nggak ada, ini gundul kawan. Takutnya malah nyerosot lagi, itu kan bahaya ya kawan ya. Nah, tapi alhamdulillah sih kalau untuk alat berat selalu standby, apalagi kalau saat musim hujan. Cuman kitanya harus lebih waspada dan hati-hati aja. Namanya di jalan kita nggak tahu seperti apa. Nah kita udah sampai di perkebunan teh ya kawan ya. Kita berhenti sebentar, tapi karena udaranya sangat dingin ya kawan ya, cuacanya juga hujan, angin, gerimis ya, gerimis terus campur angin, jadi dingin istilahnya. Jadi kita nggak terlalu lama berhenti, kita jalan lagi. Nah kita ini udah nyampe rumah ya kawan ya. Cuman kebetulan itu kan tadinya saya mau nyuci mobil, pas nyampe mau nyuci agak siang, lumayan agak panas, mau nyuci mobil, terus tetangga minta bawain barang, katanya pindahan. Biasanya sih saya nggak pernah bawa yang seperti ini ya kawan ya. Cuman kalau tetangga kan, namanya tetangga, kita juga nggak enak, ya udahlah. Soalnya kan kalau di kita juga banyak mobil-mobil yang khusus di istilahnya di kisaran kita yang nggak pergi ke kota gitu. Kalau saya ya punya usaha itu ya, saya jalanin usaha itu, jadi nggak mau campur tangan sama yang lain gitu kawan ya. Soalnya kan kasihan juga yang lain, kadang-kadang suka curhat gimana gini masalah penghasilan. Jadi makanya saya nggak pernah ngambil kerjaan yang selain saya bawa. Soalnya kan ya kasihan juga lah pada mereka yang supir-supir yang lain. Kalau itu mah kan namanya juga tetangga kan, tetangga deket, jadi nggak enak lah kita, ya udah kita bawain. Nah kita lanjut ya kawan ya, udah beres tadi bawanya, cuman sebentar kok, paling 1 jam soalnya deket. Lanjut kita nyuci bersih, soalnya kan pulang itu kotor banget kawan, kotor. Soalnya kan pertama di sana hujan, di sepanjang jalan hujan juga, udah gitu kan kita ngelewatin bekas longsoran itu kan, lewatin lumpur itu kawan ya. Itu tanahnya itu masuk ke bawah itu spakbor, itu di sela-sela ban itu, di atas ban, di bawah spakbor itu tanah semua itu lumpur. Tadi udah kita bersihin, tinggal kita lap-lap, kita sabunin biar bersih ya kawan ya. Soalnya kan tadi juga saya itu dari kota itu kan bawa sampah kelapa juga. Nah dibuang di tempat pembuangan sampah, dan pembuangan sampahnya itu juga sama, itu kayak lumpur gitu kawan ya. Jadi kotor banget. Jadi mau nggak mau lah istilahnya, mobilnya itu sangat kotor. Kebetulan lah kita langsung bersihin, mumpung cuacanya juga agak panas, kebetulan sekali. Nah ini kita balikin dulu, soalnya kan mobilnya itu kan dipepetin ke pagar ya, soalnya kan supaya bisa muat kalau misalkan ada mobil lewat. Soalnya kan kadang-kadang ada juga mobil lewat, kadang-kadang sih biasanya mobil-mobil yang bawa galon. Kalau yang ke arah saya sih memang ada beberapa rumah, tapi jarang yang ada mobil lewat. Nah di bawah situ juga banyak ya kawan ya, banyak tanahnya itu. Kalau misalkan kita nggak bersihin itu kan lama kelamaan jadi keras, takutnya malah jadi karat. Lagian juga kalau misalkan kita nggak dibersihin itu kan nggak enak juga lihatnya tuh, lihat tuh seperti itu ya, di kolong-kolong itu
tanah itu pada ngejubel di situ. Makanya kalau bisa ya bersihin. Cuman ini saya juga airnya ini kurang kenceng ya kawan-kawan ya, jadi kurang nyemprot gitu ya kawan ya, jadi harus disikat. Soalnya kan banyak tanah yang pada nempel di bawah-bawah itu. Nah seperti itu kan, di dalam-dalamnya itu banyak tanah-tanahnya. Jadi kalau misalkan kita cuman cuci luarnya doang, nanti takutnya dalamnya pada karat ya kawan. Jadi harus kita bersihin sampai dalam-dalamnya. Soalnya kan kita nggak cuci di tempat cucian ya kawan, soalnya agak jauh, tempatnya agak jauh, jadi kitanya capek kan, kitanya pengen habis nyuci itu langsungnya istirahat gitu kawan. Soalnya kan capek juga, kita dari kota belum tidur dari kemarin, jadi kalau udah beres kan udah tenang kalau mobilnya di rumah. Tapi walaupun capek ya kita cuci aja ya kawan ya, soalnya kan kalau udah besok kan udah lain lagi, kita mau ngerjain apa lagi. Walaupun belum ngambil kelapa, kita bisa ngerjain yang lainnya. Kita istilahnya kalau bukan kita yang ngerawat, siapa lagi ya kawan ya. Istilahnya bagus buat kita, mungkin jelek juga buat kita kan. Kalau bersih juga enak, juga kitanya juga tenang, nggak usah bersihin lagi, nggak kepikiran lagi. Kalau misalkan kita pulang, kadang-kadang kita langsung tinggal tidur, apalagi kalau badan lagi capek istirahat, kepikiran mobil belum dicuci, jadi belum tenang ya kawan ya. Kalau udah bersih udah beres kan tenang mikirnya, jadi kita udah santai, kita mau tidur mau gimana juga kan udah, kalau udah ini kan udah bersih udah tenang. Untuk metik lagi kelapa paling libur dulu ya kawan-kawan ya, paling kisaran 2 hari paling libur, paling nanti habis 2 hari kita metik lagi kisaran 2 hari untuk persiapan berangkat pengiriman. Soalnya kan di kotanya juga lagi hujan terus, jadi istilahnya agak ditunda dulu lah, kita nahan dulu. Soalnya kan kalau lagi posisi kayak gini itu kadang-kadang barang itu banyak yang mubazir ya kawan-kawan. Soalnya kan lambat kan, posisinya lambat di kotanya kan karena dingin. Istilahnya jangankan orang lain lah, istilahnya kita pun kalau dingin mana mau makan es, minum es kan, istilahnya dingin-dingin ini. Paling juga ya jalan mah jalan, cuman nggak terlalu cepat gitu, agak lambat, jadi nggak seperti biasanya, pasti agak lambat. Nah makanya kemarin juga saya upload video itu agak lama ya kawan, agak lama. Kebetulan udah jadi ada 2 video kehapus, hilang, udah gitu kan saya ngirimnya juga agak lambat. Jadi untuk membuat video kan, kalau saya kan biasanya sekalian muat kelapa kalau nggak pas pengiriman. Jadi kalau muat kelapanya sama pengirimannya agak lambat, jadi saya pun jadi agak lambat membuat video. Kebetulan kemarin malah kehapus lagi 2 video. Aduh itu kawan, sayang banget 2 video itu kehapus. Baiklah kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan dan menonton video saya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.